Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang lahir di Yunani kuno, tidak hanya menawarkan pandangan tentang bagaimana kita harus hidup dengan bijaksana, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat mengganggu kedamaian dan kebijaksanaan kita. Dalam pandangan Stoik, ada beberapa tipe orang yang harus kita hindari agar kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Berikut adalah 9 tipe orang yang sebaiknya dijauhi menurut perspektif Stoikisme. Sebelum melanjutkan videonya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan video lain yang mengulas tentang tips, inspirasi, dan motivasi lainnya dalam konsep Stoik. Bersama Stoik kita, mari kita mulai. 1. Pencari ketenaran. Mereka yang terlalu fokus pada popularitas dan pengakuan dari orang lain, cenderung mengarah pada keinginan yang sia-sia dan tidak menentu. Pencari ketenaran adalah tipe orang yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk diakui dan terkenal oleh orang lain. Mereka seringkali mengorbankan nilai-nilai dan prinsip mereka demi mencapai popularitas dan pengakuan sosial. Ketika motivasi utama mereka adalah mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain, hal ini bisa mengarah pada perilaku yang dangkal dan tidak autentik. Pencari ketenaran cenderung mengutamakan citra mereka di mata orang lain daripada membangun hubungan yang mendalam atau mengejar tujuan yang bermakna. Mereka mungkin sering berusaha untuk terlihat sukses, bahagia, atau keren demi mendapatkan pengakuan sosial. Namun, dalam prosesnya, mereka bisa kehilangan identitas mereka sendiri karena terlalu terfokus pada bagaimana orang lain melihat mereka. Contohnya, seorang pencari ketenaran mungkin sering memposting foto-foto gaya hidup mewah mereka di media sosial, meskipun sebenarnya mereka mengalami kesulitan keuangan. Mereka mungkin juga lebih memilih bergaul dengan orang-orang terkenal atau berpengaruh demi meningkatkan status sosial mereka, tanpa memperhatikan nilai-nilai sejati dari persahabatan atau hubungan. Pada akhirnya, kehidupan seorang pencari ketenaran seringkali tidak stabil dan tidak memuaskan karena bergantung pada pengakuan dan popularitas dari luar, bukan dari kepuasan dan nilai yang mereka rasakan dari dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara mendapatkan apresiasi dari orang lain, dan membangun hubungan serta pencapaian yang bermakna berdasarkan nilai dan prinsip yang benar-benar penting bagi kita. 2. Pemarah. Orang-orang yang cenderung marah dengan mudah seringkali tidak stabil emosinya, yang dapat mengganggu ketenangan batin kita. Dalam konsep Stoik, menghindari orang yang pemarah dapat dilihat sebagai strategi untuk memelihara ketenangan batin dan kebijaksanaan. Orang yang cenderung mudah marah seringkali tidak stabil emosinya, yang bisa mengganggu kedamaian kita karena kita tidak bisa memprediksi atau mengendalikan reaksi mereka terhadap situasi tertentu. Mengapa orang yang pemarah harus dihindari? Menurut konsep Stoik, adalah karena mereka cenderung bertindak impulsif dan terkadang merusak hubungan sosial dengan perilaku yang tidak terkendali. Stoik percaya bahwa menjaga kedamaian batin dan kebijaksanaan melibatkan mengatur tanggapan kita terhadap dunia eksternal, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Contoh dari orang yang pemarah yang harus dihindari bisa termasuk orang yang mudah marah di tempat kerja. Mereka cenderung membuat atmosfer kerja tidak menyenangkan dan sulit bekerja sama karena reaksi mereka yang kuat terhadap kesalahan atau situasi stres. Teman yang sering meluapkan emosi negatif. Mereka bisa menjadi beban emosional bagi kita, menguras energi positif kita dengan keluh kesah dan kemarahan mereka. Anggota keluarga yang sering meledak-ledak. Interaksi dengan mereka bisa menjadi sumber stres dan ketidaknyamanan di lingkungan keluarga. Menurut Stoik, penting untuk memilih lingkungan sosial yang mendukung ketenangan batin dan keseimbangan emosional kita. Menghindari orang yang pemarah dapat membantu kita menjaga kedamaian dalam hidup sehari-hari dan fokus pada hal-hal yang kita bisa kendalikan dalam menjalani kehidupan. 3. Pencari kesenangan.
Mereka yang hidup untuk kesenangan semata cenderung mengabaikan nilai-nilai yang lebih dalam dan mengarah pada hidup yang tidak seimbang. Pencari kesenangan adalah individu yang mengejar kesenangan fisik atau kenikmatan jangka pendek sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Mereka harus dihindari karena cenderung mengabaikan nilai-nilai yang lebih dalam seperti kebijaksanaan, keadilan, atau kebajikan. Mereka seringkali hidup dalam cara yang tidak seimbang, dengan fokus yang terlalu besar pada kesenangan sementara, tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Pandangan Stoik tentang pencari kesenangan berakar pada gagasan bahwa hidup yang bermakna memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam kehidupan, seperti kebajikan dan keadilan. Pencari kesenangan cenderung memprioritaskan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ini. Mereka mungkin mengabaikan tanggung jawab moral atau etika dalam keputusan mereka karena terlalu terpaku pada kenikmatan sesaat. Stoik percaya bahwa hidup yang baik melibatkan pengendalian diri dan pengembangan karakter yang kuat. Pencari kesenangan, dengan fokus mereka yang terlalu besar pada kenikmatan fisik atau kesenangan sementara, dapat kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara moral dan intelektual. Contoh misalnya, seseorang yang menjalani gaya hidup pencari kesenangan mungkin menghabiskan sebagian besar waktu dan sumber daya untuk mengejar hiburan atau kesenangan instan seperti pesta, minum-minum, atau perjudian, tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Mengabaikan tanggung jawab atau komitmen dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau hubungan karena lebih tertarik pada kepuasan pribadi saja. Memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain demi mencapai sensasi atau kenikmatan sesaat. Dalam konteks filosofi Stoik, mengejar kesenangan semata-mata tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral atau efek jangka panjangnya dapat mengarah pada kehidupan yang tidak seimbang dan kurang bermakna. Oleh karena itu, menurut pandangan Stoik, penting untuk menghindari pola pikir dan perilaku yang secara terus-menerus mengutamakan kesenangan fisik atau kenikmatan sementara di atas nilai-nilai yang lebih mendalam dan berkelanjutan. 4. Pengeluh. Orang-orang yang selalu mengeluh tentang segala hal tidak hanya menularkan energi negatif tetapi juga mengurangi rasa syukur dalam hidup. Orang yang cenderung mengeluh tentang segala hal seringkali melihat segala situasi dari sudut pandang negatif. Mereka tidak hanya mempengaruhi suasana hati orang lain dengan energi mereka yang negatif, tetapi juga merusak rasa syukur dalam kehidupan. Menurut konsep Stoik, mengeluh tidaklah berguna karena hal itu tidak mengubah situasi dan hanya menambah penderitaan tanpa alasan yang jelas. Mengeluh adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap keadaan atau situasi yang dialami. Orang yang sering mengeluh cenderung fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan mereka, tanpa mencari solusi atau memperhatikan sisi positif dari situasi tersebut. Dalam filsafat Stoik, mengeluh dianggap sebagai sikap yang tidak produktif karena, pertama, tidak mengubah keadaan. Mengeluh tidak mengubah situasi yang dikeluhkan. Stoik mengajarkan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah dan untuk bertindak pada apa yang dapat diubah. Kedua, meningkatkan penderitaan. Mengeluh cenderung hanya menambah penderitaan mental dan emosional tanpa memberikan manfaat yang nyata. Ini bertentangan dengan prinsip Stoik yang menekankan bahwa penderitaan dapat dikelola melalui kontrol atas reaksi dan sikap terhadap situasi. Contoh, seorang teman yang sering mengeluh tentang cuaca yang buruk setiap hari, tanpa memandang fakta bahwa hujan membantu tanaman tumbuh dan memberikan kehidupan kepada lingkungan sekitarnya. Dalam konteks Stoik, sebaiknya mereka memfokuskan energi mereka pada hal-hal yang dapat mereka kontrol, seperti cara mereka merespon atau menyesuaikan diri dengan cuaca. Seorang rekan kerja yang selalu mengeluh tentang pekerjaan mereka yang sulit dan bos yang tidak adil, tanpa memikirkan bahwa pekerjaan ini memberikan pengalaman berharga dan kesempatan untuk tumbuh. Di sini, pendekatan Stoik akan menyarankan untuk fokus pada bagaimana mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka.
Dengan menghindari orang-orang yang cenderung mengeluh, kita dapat menjaga energi positif dan meningkatkan rasa syukur terhadap kehidupan, sesuai dengan ajaran Stoik yang menghargai sikap penerimaan dan pengendalian atas reaksi kita terhadap lingkungan. 5. Manipulator. Orang yang manipulatif seringkali tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, yang bertentangan dengan prinsip integritas yang dipegang teguh oleh Stoik. Dalam konsep Stoik, integritas merupakan nilai yang sangat dihargai, yang mencakup kejujuran dan kepercayaan sebagai prinsip utama dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, orang yang manipulatif, yang cenderung tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, dianggap sebagai seseorang yang harus dihindari menurut perspektif Stoik. Orang yang manipulatif seringkali memiliki motif tersembunyi atau tujuan yang tidak jelas dalam interaksi mereka dengan orang lain. Mereka cenderung menggunakan tipu daya, memanfaatkan situasi, atau memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi mereka, tanpa memperhatikan kejujuran atau akibat yang mungkin timbul bagi orang lain. Contoh, seorang teman yang manipulatif mungkin seringkali berbohong tentang hal-hal kecil atau besar untuk menciptakan gambaran yang lebih baik tentang dirinya di mata orang lain. Misalnya, dia bisa saja mengada-ada cerita untuk mendapatkan simpati dari teman-temannya, padahal cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Atau, dalam konteks pekerjaan, seorang kolega yang manipulatif mungkin memanfaatkan informasi atau koneksi secara tidak jujur untuk mendapatkan promosi atau keuntungan lainnya, tanpa mempertimbangkan integritas atau dampak negatifnya terhadap rekan-rekan kerja atau perusahaan secara keseluruhan. Dalam filosofi Stoik, menghindari orang yang manipulatif adalah penting karena mereka dapat mengganggu kedamaian batin dan harmoni sosial yang dianggap penting dalam mencapai kebahagiaan yang abadi dan kebijaksanaan. 6. Pesimis. Orang-orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif seringkali mengurangi dan motivasi kita untuk berusaha lebih baik. Pesimis adalah orang-orang yang cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif atau pesimistis. Dalam filsafat Stoik, mengejar kebijaksanaan dan hidup baik melibatkan pengendalian atas emosi dan persepsi terhadap dunia. Pesimisme, sebagai sikap yang cenderung melihat segala sesuatu dengan pandangan negatif atau menekankan pada hal-hal buruk yang mungkin terjadi, dianggap menghambat kemajuan dan kedamaian batin. Pesimisme tidak hanya mempengaruhi seseorang secara emosional, tetapi juga bisa meredam semangat untuk berusaha lebih baik atau mengejar tujuan yang bermakna. Ini karena pesimis seringkali melihat tantangan dan rintangan sebagai halangan yang tidak bisa diatasi, yang bertentangan dengan semangat untuk mencapai hal-hal yang lebih baik atau berkembang. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang selalu menganggap bahwa semua usaha akan sia-sia atau bahwa kegagalan adalah hasil yang pasti dari setiap upaya. Ketika orang tersebut berbagi pandangan atau nasihatnya kepada orang lain, dia mungkin cenderung menurunkan semangat mereka dengan meragukan kemungkinan sukses atau mengingatkan pada risiko dan kegagalan potensial. Misalnya, dalam situasi kerja tim yang ingin mengejar proyek besar, pesimis mungkin akan meremehkan kemampuan tim atau meragukan keberhasilan proyek tersebut, sehingga mengurangi semangat dan motivasi anggota tim. Dalam konteks filsafat Stoik, menghindari pesimis bukan hanya tentang menjaga semangat dan motivasi pribadi tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan diri yang positif. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik yang mendorong untuk memilih teman dan lingkungan yang memberikan kontribusi positif terhadap hidup dan pertumbuhan pribadi. 7. Tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak bertanggung jawab tidak hanya menimbulkan masalah tetapi juga membuat lingkungan sekitar tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Dalam konsep Stoik, orang yang tidak bertanggung jawab adalah tipe orang yang harus dihindari. Karena mereka cenderung tidak stabil dan sulit diandalkan dalam interaksi sosial. Orang yang tidak bertanggung jawab cenderung tidak memiliki keterampilan atau kecenderungan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka seringkali tidak memenuhi komitmen, tidak bisa diandalkan dalam kerja sama,
dan rentan menyebabkan masalah atau ketidakstabilan di sekitar mereka. Dalam konteks stoik, kestabilan emosional dan kemampuan untuk mengelola tanggung jawab dianggap sebagai hal yang penting dalam mencapai kehidupan yang baik. Contohnya, tidak memenuhi komitmen. Seorang teman yang seringkali berjanji untuk membantu tetapi selalu batal atau tidak muncul tanpa alasan yang jelas. Misalnya, dia berjanji untuk membantu dalam proyek kelompok tetapi tidak pernah berkontribusi secara konsisten. Ketidakstabilan finansial. Seseorang yang selalu bergantung pada orang lain untuk menyokong kehidupan mereka karena tidak mampu mengelola keuangan mereka sendiri. Misalnya, mereka sering meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya tepat waktu. Ketidakpedulian terhadap konsekuensi, orang yang tidak memikirkan akibat dari tindakan mereka terhadap orang lain. Misalnya, seseorang yang secara teratur membuat janji untuk mengambil pekerjaan tetapi kemudian tidak memenuhi janjinya tanpa memberitahu pihak yang terlibat. Ketidakstabilan emosional, seseorang yang sering mengalami fluktuasi emosi yang ekstrim, yang membuat sulit untuk memprediksi bagaimana mereka akan merespons atau bertindak dalam situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang tiba-tiba marah atau sedih tanpa alasan yang jelas. Dalam filsafat stoik, penting untuk dapat mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu ketenangan batin dan stabilitas dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, Stoik menyarankan untuk menjauhi orang-orang seperti ini agar kita dapat menjaga kedamaian dalam hidup kita dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Dengan menghindari orang yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membangun lingkungan yang lebih stabil dan dapat diandalkan, sesuai dengan nilai-nilai Stoik yang menekankan pada kebijaksanaan, keadilan, dan kemandirian dalam hidup. 8. Penghakiman. Orang-orang yang selalu menghakimi orang lain cenderung tidak menerima keadaan apa adanya dan dapat mengganggu kedamaian dalam hubungan sosial. Penghakiman adalah sikap atau kecenderungan untuk menilai, mengkritik, atau menghakimi orang lain berdasarkan standar atau perspektif pribadi tanpa mempertimbangkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam filosofi Stoik, ini dianggap tidak bijak. Karena, pertama, tidak menerima keadaan apa adanya. Penghakiman seringkali muncul dari ketidakpuasan terhadap keadaan atau perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau nilai pribadi. Kedua, mengganggu kedamaian sosial. Perilaku menghakimi dapat menciptakan konflik, ketegangan, atau ketidaknyamanan dalam interaksi sosial, menghalangi kemampuan untuk hidup harmonis. Contohnya, jika di tempat kerja, seorang pimpinan yang sering menghakimi bawahan-bawahannya karena tidak bekerja sesuai dengan standar pribadinya. Misalnya, dia terus-menerus mengkritik karyawan yang tidak bekerja lembur atau yang tidak memprioritaskan pekerjaan dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Jika di lingkungan sosial, seorang teman yang selalu mengomentari gaya hidup atau pilihan hidup orang lain berdasarkan sudut pandangnya sendiri, tanpa memahami latar belakang atau keinginan orang tersebut. Jika dalam keluarga, seorang anggota keluarga yang selalu menilai keputusan atau tindakan anggota keluarga lain berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan situasi atau keinginan keluarganya tersebut. Contoh, seorang ibu yang menghakimi anaknya karena memilih karir yang berbeda dari yang diharapkan. Karena dia merasa itu tidak sesuai dengan ekspektasi keluarga. Dalam semua kasus ini, penghakiman tidak hanya merugikan hubungan sosial tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima dan menghargai keunikan serta perbedaan setiap orang. Dalam filsafat Stoik, bijaksana untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti tanggapan kita terhadap situasi, bukan menghakimi orang lain yang tidak dapat kita ubah. 9. Materialis. Mereka yang sangat terikat pada materi dan status, seringkali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Konsep Stoik mengidentifikasi 9 tipe orang yang sebaiknya dihindari, salah satunya adalah materialis.
Materialis adalah mereka yang sangat terikat pada hal-hal materi dan status. Mereka cenderung mengutamakan kekayaan dan pencapaian dunia luar, seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai spiritual dan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan bermakna. Materialis dalam konteks ini adalah orang yang menjadikan kekayaan, barang-barang mewah, dan status sosial sebagai fokus utama kehidupan mereka. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengumpulkan harta benda, berusaha mencapai posisi tinggi dalam hierarki sosial, dan mengejar popularitas atau pengakuan eksternal. Dalam prosesnya, mereka bisa jadi mengabaikan kebutuhan spiritual mereka, serta kebahagiaan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sederhana dan nilai-nilai abadi seperti integritas, kebijaksanaan, dan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak materialistik. Contoh materialis dapat mencakup seorang pengusaha yang hanya mengukur keberhasilannya dari jumlah uang yang mereka hasilkan. Seorang selebriti yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mempertahankan citra glamor mereka. Atau seorang pejabat yang lebih mementingkan kekuasaan dan pengaruh daripada pelayanan yang sejati kepada masyarakat. Stoik mengingatkan bahwa terlalu terikat pada materi dan status dapat mengaburkan pandangan kita terhadap nilai-nilai yang lebih mendalam dan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan materi dan perkembangan spiritual, serta mengejar kebahagiaan melalui cara-cara yang memberikan makna dan kepuasan yang lebih abadi. Itulah 9 tipe orang-orang yang sebaiknya kita hindari dari kehidupan kita. Menurut ajaran Stoikisme, menghindari tipe-tipe orang ini bukanlah tentang mengisolasi diri atau menjadi permisif, tetapi tentang melindungi diri dari pengaruh negatif yang dapat menghalangi kita mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. Dengan memilih lingkungan sosial yang positif dan mendukung, kita dapat lebih mudah berkembang secara pribadi dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Stoikisme yang dijunjung tinggi.